Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas Samsung Galaxy Note 20 aja ya. Akhirnya ya setelah kalau gue lihat-lihat tuh gue perhatiin kebanyakan yang bahas adalah Note 20 Ultra. Kali ini versi pendapat gue untuk Note 20 adalah gue kasih tahu aja di awal, ini handphone udah gue pakai semingguan dan kesimpulan gue buat teman-teman yang udah atau sekarang tuh lagi pakai Note 8 ataupun Note 9 bisa ganti ke sini. Ya, tapi kalau teman-teman yang sekarang lagi pakai Note 10, mending yang ini di skip aja, langsung loncatnya ke Note 20 Ultra. Alasan sebenarnya simpel aja sih ya, kalau kita ngomongin desainnya dulu nih, Note 20 ini tuh nggak ada yang salah sama sekali. Fine-fine aja sebenarnya, cuma gue sebagai Note user agak ngerasa ada hilang aja auranya di Note 20 ini dari beberapa aspek. Mulai dari yang kelihatan fisiknya aja dulu nih. Kalau teman-teman sekarang lagi pakai Note 10, lihat deh kamera depannya itu tompelnya ya segede gini sama kayak si Note 10. Sedangkan kalau lihat Note 20 Ultra itu lebih kecil, udah sama kayak seri S20-nya. Maksudnya embel-embel angka 20 aja nih, harusnya tuh udah beda lah ya minimal kamera depannya. Tapi si Note 20 ini masih sama aja kayak Note 10 series. Terus masih ada juga soal bagian depannya nih yang jelas kita ngelihat tiap hari, yaitu layarnya. Kacanya itu flat ya, nggak curve dikit gitu kayak Note 10 series. Terlebih juga jadinya bezelnya ya lebih kelihatan nih, jadinya beda sama Note 20 Ultra. Terus jenis layar yang dipakai sama Note 20 ini adalah Super AMOLED, bukan Dynamic AMOLED kayak Note 20 Ultra dan Note 10 series. Ya, lagi-lagi bisa dibilang penurunan ya ketimbang Note 10. Tapi menurut gua, to be honest ya, kalau nggak ada compare side by side, ini tuh Super AMOLED ya kelihatan cakep-cakep aja. Ciri khasnya Samsung lah pokoknya. Jadi kesan kayak gimana ya, kita tuh cuma bermain sama pikiran sendiri aja kalau Super AMOLED tuh kalah sama Dynamic AMOLED. Fingerprintnya di dalam layar dan masih pakai teknologi ultrasonic. Jadi nggak ada nyala-nyala layar fingerprintnya kayak Android lain. Kemudian resolusi layarnya juga masih sama kayak Note 10 biasa, Full HD Plus aja, dan refresh rate-nya juga sama, 60 Hz aja. Nah, tapi di Note 20 Ultra mau 120 Hz dia juga akan turun ke Full HD Plus. Jadi nggak bisa tuh yang namanya layar 2K 120 fps. Tujuannya baik kok, jadi biar baterainya tuh nggak ngedrain banget. Karena ya pada kenyataannya 120 Hz emang lebih boros ya ketimbang 60 Hz. Apalagi ada tuh HP yang harga puluhan juta nggak ngasih charger, itu juga masih 60 Hz. Kita lanjut lagi ke bagian bodi belakangnya nih, yang paling sering banget teman-teman dan beberapa Note 10 atau Note user itu suka keluhin, yaitu adalah soal material bodinya yang sekarang pakainya plastik atau polikarbonat. Dari yang udah-udah Note series itu emang iya gua ngerti sih, biasanya itu pakai kaca, kecuali yang Note yang amat sangat jadul ya, Note 1 ataupun Note 2 itu mah sejarah namanya. Feels dipegangnya emang pasti beda, berasa kayak bukan seri Note aja sih, walau ya ujung-ujungnya tetap dipakein casing. Cuma bedanya polikarbonatnya ini tuh kayak high class material gitu sih, finishingnya tuh matte dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Warnanya juga nih ngeblend ya sama warna di frame kamera belakangnya. Dan unit yang gue pegang ini warnanya tuh bronze, jadi ya jelas ya kelihatan looksnya itu lebih mewah, beda sama plastik-plastik di HP yang kelasan middle ataupun low end. Terus yang bikin beda ya, ini tuh materialnya masih bisa wireless charging sama tetap ada rating IP68-nya guys. Jadi masih bisa buat main air. Salah satu syarat flagshipnya si Note ini ya yang wajib ada memang, walau mengorbankan beberapa ya fisiknya. Latency S Pen-nya juga beda nih, antara Note 20 biasa ini adalah 26 millisecond, sedangkan kalau Note 20 Ultra adalah 9 millisecond. Note 10 sendiri latensinya 45 millisecond. Oke, terlepas dari semua plus minusnya, sebenarnya ada yang paling bikin gua greget. Tapi ya entar aja pas kesimpulan. Sekarang gue mau ceritain pemakaian standar gue sehari-hari ya pakai Samsung Galaxy Note 20 ini. Bisa dibilang amat sangat nggak ada masalah ya soal performa, ini aman banget. Storage juga aman, sinyal juga aman karena ya gue emang nggak kemana-mana juga sih ya, lebih sering di rumah aja. Buat yang suka ngebanding-bandingin sama chipset Snapdragon ya jujur ya, gue belum coba soalnya di Note 20 ini. Karena yang gue pakai ini adalah resmi Indonesia, pakainya Exynos 990 dan so far ya so good. Skor Antutunya nyampe 528 ribuan. Terus kalau dicobain main PUBG juga smoothnya bisa ekstrim, dan ke kanan terus sampai SDR mentok ultra. Di Ultra HD ke kanan ini masih belum bisa.
Gue coba mainin dan ya jelas tetap aman. Cuma nggak enaknya ada di posisi speaker bawah aja nih yang ketutupan sama telapak tangan kita. Jadi mau nggak mau kalau lagi main game atau lagi nonton ya, orientasinya tuh diputar aja dari posisi defaultnya. Main Genshin Impact defaultnya gue ikutin medium aja, tapi FPS-nya gue stay juga di 30. Walau sebenarnya bisa aja sih ya mentok ke kanan dan 60 FPS juga. Cuma ya teman-teman pasti tahu deh kalau game ini tuh aslinya kan berat banget. Dan daripada keburu cepet panas, jadinya ya better gue nikmatin cerita gamenya aja. Tapi kalau ngomongin soal panasnya, material plastiknya ini malah nolong banget sih. Karena plastik kan ya bukan penghantar panas yang baik ya. Jadi kalau kita main lamaan juga ya berasanya anget-anget aja. Tapi sebagai catatan, gue tuh paling lama kalau main Genshin Impact itu ya setengah jam aja. Nggak lebih sih sampai sejam ataupun 2 jam kayak gitu-gitu. Malum ya guys, bapak 2 anak nih. Ya gue juga mesti main lah sama anak gue. Jangan main handphone dulu. Multitasking ya pasti aman-aman aja. RAM 8 GB mah semuanya dilibas lah, pindah-pindah aplikasi. Dan yang paling enak ini di pemakaian HP ini sehari-hari adalah soal haptic keyboardnya tuh enak. Ya, padet, mantep. Dan ya pokoknya ciri khasnya Samsung banget lah. Kapasitas baterainya ini 4300 mAh dan buat SOT-nya gue coba pemakaian standar 6 jam lebih banyak ya. Hampir 7 jam lah pokoknya. Masih ada sisa 7% tuh. Dan kalau pakai PC Mark ini gue dapatnya 7 jam 37 menit. Buat ngecasnya juga gue pakai charger bawaan yang 25 watt, kira-kira lamanya itu sejam 20 menitan. Dari 3% sampai akhirnya full. Lanjut soal produktivitas. Sebagaimana mestinya seri Note ya emang targetnya beda kelas lah ya. Bukan buat gamers, tapi sanggup buat main game. Wireless DeX juga ini masih jadi salah satu favorit fitur favorit lah maksudnya ya, fitur favorit buat gue pribadi. Walau ya jujur fitur ini sebenarnya jarang banget gue pakai di kehidupan sehari-hari. Wajar lah soalnya gue lagi nggak kemana-mana. Tapi kedepannya ya kalau mau presentasi ini malah ngebantu banget. Oh iya, dan ini tuh maksudnya si wireless DeX-nya bisa di semua Smart TV, oke? Jadi nggak mesti di TV Samsung aja. S Pen-nya sendiri juga gue pakainya ya sebenarnya sama aja sih kayak yang udah-udah ya, nggak ada masalah juga sama latensinya. Yang penting balik lagi nggak side by side aja pakainya. Nah gue tuh paling sering kepakainya buat kayak nyoret-nyoret thumbnail gitu ya, buat ditaro ya thumbnail YouTube. Terus juga S Pen yang apa istilahnya nih namanya Air Action-nya. Nah, Air Action-nya juga sering gue pakai kalau misalkan mau foto selfie, misalnya kayak nih kayak gini gue lagi mau foto sama anak gue. Ngomongin soal foto-foto kamera Note 20 ini tuh asik banget sih setupnya. Lensa depannya tuh resolusinya 10 megapiksel dan autofocus. Hasilnya tuh tajam, non-detail. SDR-nya juga bagus. Terus lensa belakangnya ini ada 3. Mulai dari yang paling atas ini adalah lensa ultra wide 12 megapiksel. Terus di bawahnya ini adalah lensa utama 12 megapiksel. Dan yang paling bawah ini adalah lensa telefoto 64 megapiksel yang bisa 3 kali optical zoom dan 30 kali digital zoom. Cukup lah ya, nggak berlebihan zoomnya. Hasil kameranya nggak ada masalah sama sekali buat di semua lensanya. Dan oke di segala kondisi pencahayaan. FYI, seri flagshipnya Samsung kayak Note 20 ini tuh nggak ada watermarknya ya. Jadi beda. Kemampuan ngerekam video kamera belakangnya juga bisa sampai 8K 24 fps dan 4K 60 fps. Kamera depannya juga bisa nyampe 4K 60 fps juga. Di mode Pro videonya ada opsi 21:9 dan resolusinya juga sama nih. Bisa sampai 8K 24 fps dan bisa juga FHD atau Full HD 120 fps. Kira-kira ya semua settingannya ini tuh sama lah kayak Note 20 Ultra. Fitur kameranya nggak ada yang dipangkas. Dan kayak biasa kalau favorit gua ngetesnya itu pakai resolusi Full HD 60 fps aja. Udah cukup banget soalnya buat sehari-hari. Ya ini adalah contoh video kamera depannya ya. Gue bingung sih sebenarnya mau ngasih unjuk kayak gimana lagi. Soalnya ya sama aja, teman-teman juga udah ngeliat video reviewnya Note 20 Ultra. Ya sama, kameranya sama-sama bagus. Ini sekarang gue lagi naik motor, anak yang gede nih, Suzy, lagi mau ngajak jalan-jalan sore aja.
gitu. Dan ini juga sebenarnya jalanannya nggak begitu halus banget ya, stabilizernya harusnya bagus sih. Oke, ini anginnya lumayan kenceng ya. Oh, Note 20. Dan ini yang nyetir adik gua, karena gua ya mesti pegang handphonenya gitu guys. Ada yang tahu ini di daerah mana? Kita lagi JJS aja, jalan-jalan sore. Kalau lagi maghrib, kalau lagi puasa namanya ngabuburit. Wah, ini ketemu jalan konblok nih. Masih halus seperti ini. Udah sih ya, intinya tuh fitur-fitur lain kayak NFC dan wireless power share buat lucu-lucuan ngecas TWS ini juga tetap ada. Dan kesimpulan dari gua untuk Samsung Galaxy Note 20 ini yang nggak cocok itu cuma satu guys. Tahu nggak apa? Harganya. Produk ini tuh sebenarnya gua ngelihatnya kayak produk decoy sih. Tahu kan ya decoy ya? Munculnya Samsung Galaxy Note 20 itu malah menjadikan pemakai Note sebelumnya yaitu Note 10 series antara stay aja, nggak usah upgrade, atau upgrade-nya itu langsung aja ke Note 20 Ultra. Pertama kali launching harganya 14.500.000 dan sekarang kalau gua cek ya ini tuh udah turun ke 11 juta lebih sedikit. 11.200.000 masih ada kembalian lah pokoknya. Tapi tetap aja ya menurut gua to be honest harusnya harga Note 20 ini adalah 10 juta alias ya 9999999 gitulah pokoknya. Karena ya gimana ya? Dengan berbagai fitur yang ada, walau ya sebenarnya oke, tapi secara material dan desain ini tuh jomplang banget sih antara Note 10 series sama Note 20 Ultra. Malah mungkin ya Note 20 ini seharusnya atau menurut gua lebih cocok disebutnya Note 20 Lite sih. Karena secara ukuran juga nggak sekompak Note 10 yang dulu. Masih lebih gede ini ya. Dan karena brandnya Samsung juga, makanya balik lagi lah. Gue bilang pantasnya HP ini tuh start harganya 10 juta aja. Yang nanti-nantinya ke depannya mungkin ya akan ada diskon ataupun cashback dan yang lain-lain promo-promo kayak gitulah. Tapi bang, di range harga 10 juta kan ada S20 FE. Iya, ada S20 FE. Tapi harga aslinya tuh nggak segitu. Kalau teman-teman bisa nyarinya dengan benar, S20 FE itu kita bisa dapat harga 9 jutaan lebih sedikit. Dan tambahan nih satu lagi buat teman-teman yang sekarang lagi pakai Note 10 series kan itu habis ada update kemarin ya, gede-gedean update-nya. Jadi tuh fitur-fitur yang ada di Note 20 series itu sekarang semua ada di handphone Note 10 series teman-teman. Makanya balik lagi yang tadi gue sebut di awal, Note 20 ini tuh lebih cocok buat teman-teman yang pengen upgrade dari seri Note 8 ataupun Note 9-nya. Kalau yang punya Note 10 itu bisa milih stay aja, tapi kalau gatel banget gitu ya BM pengen ganti Note 20 biar lebih kekinian, gantinya ke Note 20 Ultra aja. Pintar-pintar sendiri aja lah pokoknya ngatur kebutuhan. Tapi ya kalau belum saatnya ganti HP juga nggak apa-apa. Terus ya ingatlah pokoknya sekarang tuh masa lagi pandemi, be wise aja dalam pengeluaran duit. Sayang-sayang sama duitnya guys. Ya kita belum tahu soalnya kedepannya ini pandemi bakalan kelarnya sampai kapan. Gitu. Yaudah paling segini aja video gua kali ini untuk Samsung Galaxy Note 20 aja. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman ya. Siapa tahu nambah pahala. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.